Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kita boleh menikmati satu persekutuan waktu kita boleh beribadah. Kita juga bersyukur kita boleh mendapatkan satu warisan kekayaan dari lagu-lagu. Dan biarlah pada waktu kita menyanyikan lagu ini, kita juga menyadari bahwa bahkan Tuhan bisa memberkati kita melalui sejarah yang sudah lampau. Bagaimana karya orang-orang beriman dalam Tuhan yang mungkin mereka digerakkan oleh Roh Kudus menuliskan sesuatu, baik itu lagu maupun buku-buku teologi, itu Tuhan bisa pakai menjadi berkat bagi kita hari ini. Dan ini menjadi satu hal juga yang mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita juga boleh memberkati generasi yang ke depan. Nah, ini menjadi satu hal yang kita syukuri bahwa kita itu adalah tubuh Kristus, gereja yang kudus dan am. Ini universal ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, zaman-zaman sebelum dan setelah reformasi sampai hari ini. Kita bisa melihat satu keutuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempunyai pandangan yang disucikan, pandangan yang diubahkan, pandangan yang mengubah paradigma kita dari yang sebelum kenal firman dan setelah mengenal firman. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membicarakan satu tema mengenai perubahan paradigma. Namun sebelumnya mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang mencelikan mata kami, yang menggerakkan hati kami untuk taat kepada firman Tuhan, yang membuat kami itu hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh menjadi satu kehidupan yang boleh merefleksikan anugerah yang besar itu yang sudah kami terima. Jangan biarkan kami mensia-siakan hidup kami ya Tuhan. Ubahkan setiap kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita dari Matius. Pasalnya yang ke-9. Kita hari ini akan membahas dari ayat yang 14 sampai yang ke-17. Di minggu lalu di KU 1 dan 2, saya sudah sempat membahas mengenai ayat 9 sampai 13 yang menjadi kelanjutan dari apa yang kita mau bahas saat ini. Dan waktu itu saya pimpin kebaktian di Jatim, Pak Hans bicara di KU 3. Tapi saya akan kasih sedikit review mengenai pasal sebelumnya, perikop sebelumnya. Saya akan bacakan ayat 14 sampai 17 bagi kita sekalian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya." 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terperihalalah kedua-duanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita membaca bagian ini, saya percaya kita sering bertanya-tanya ya, apa maksudnya kain yang belum susut ditempel ke tempat baju yang mungkin lobang, yang robek, dan apa maksudnya kantong anggur yang lama dengan yang baru itu tidak boleh dicampur dengan anggur yang baru dengan kantong yang lama. Itu nanti kita akan bicara. Tetapi di dalam bagian ini kita mendapat 3 jenis perumpamaan. Perumpamaan tentang pernikahan, perumpamaan tentang penambal kain, dan perumpamaan tentang kantung anggur. Dan di dalam 3 aspek ini sebetulnya Tuhan Yesus lagi menjelaskan jawaban kepada orang murid-murid Yohanes. Jadi murid Yohanes datang tanya, "Kenapa kamu nggak puasa? Kami orang Farisi itu puasa, kenapa kamu dan murid-muridmu tidak?" Nah, ini satu pertanyaan yang dijawab Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tanya, "Kenapa kamu tidak puasa?" Dan jawabannya begini,
Pertanyaannya, kita mengerti nggak maksud Tuhan Yesus ya? Ini kayaknya jawab pertanyaannya setelah kita dijawab makin bingung gitu ya. Jadi kadang-kala apa yang dijawab di sini, kalau kita tidak melihat konteks besarnya, kita akan bingung apa sebenarnya yang sedang dijawab oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini ada makna yang sangat dalam kalau kita lihat, yaitu seperti yang kita ambil tema ya, perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini menjadi satu tanda kita umat yang sudah di dalam Kristus, the new kingdom of God. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu mengenai kenapa orang-orang murid Yohanes bertanya demikian kepada Tuhan Yesus. Di perikop sebelumnya, kita sudah melihat ada penolakan dari orang Farisi. Sekarang ada pertanyaan dari orang murid Yohanes. Natur mereka itu ada kemiripan. Kalau orang Farisi, dia itu tersandung hatinya kalau Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa. Itu satu bagian ya. Jadi orang Farisi ini tidak masalah dia makan, tetapi makan dengan siapa itu masalah bagi orang Farisi. Karena mereka, ya ini di dalam minggu lalu ya, kita melihat mereka gagal paham intinya. Mereka gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena mereka sedang melihat Tuhan Yesus mengasosiasikan diri dengan orang berdosa. Padahal yang terjadi di sini adalah celebration daripada pertobatan. Kita harus melihat, dan orang Farisi itu gagal lihat ininya. Sehingga mereka tidak bersuka cita ketika ada orang bertobat. Nah ini kedegilan hati orang Farisi hari itu. Yang mereka lihat fenomenanya dan gagal melihat esensi daripada pertobatan Matius. Dan pertobatan Matius, bayangkan saudara, ini bisa kita komparasikan atau kita bandingkan dengan pertobatan seorang perempuan Samaria yang ketemu Tuhan Yesus siang hari di sumur. Yaitu ketika Tuhan Yesus tahu perbuatan perempuan Samaria ini, dia pulang dan beritakan ke seluruh kota aib yang mereka sudah tahu dan bawa orang-orang kepada Kristus. Ini konteksnya. Jadi orang yang bertobat ini lagi bawa orang-orang banyak untuk datang kepada Mesias. Ini konteksnya saudara. Dan sekarang di dalam konteks Matius, waktu dia menerima panggilan Tuhan, dia langsung datang, ada pertobatan. Dan pertobatan itu diikuti dengan sukacita yang melimpah. Dia ajak teman-temannya, orang-orang berdosa, datang makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang baru, saudara. Dan bahkan celebration yang paling besar itu adalah tepat momennya. Apa? Waktu di-reveal, waktu dinyatakan bahwa Allah mengampuni dosa manusia di dalam Kristus. Ini besar saudara ya. Jadi ini yang dinanti-nantikan, bahkan perikop-perikop sebelumnya. Itu kalau kita bandingkan dengan perikop Tuhan Yesus mengampuni dosa, itu tidak ada bandingannya saudara. Maka di dalam dua perikop sebelumnya, Tuhan Yesus kan tanya, mana lebih mudah suruh orang bangun berjalan atau mengampuni dosa? Kita udah tahu bagian itu. Lebih susah sebetulnya mengampuni dosa karena konsekuensinya dia harus pergi ke atas kayu salib dan mati bagi kita. Nah itu gambarannya saudara. Sekarang di dalam bagian ini orang Farisi gagal paham mengenai pertobatan yang dialami oleh Matius. Dan bagaimana sukacitanya Matius membawa jiwa kepada Tuhan. Dia gagal paham ini. Maka dia ngomong, kenapa kamu makan bersama orang berdosa? Nah ini satu ya. Nah sekarang orang-orang pengikut atau murid Yohanes, sekarang mereka juga gagal paham mengenai siapakah Mesias. Kenapa gagal paham? Karena mereka punya paradigma lama. Sekali lagi ya, kenapa orang Farisi begitu? Karena mereka terkotakkan dengan cara pandang lama. Di dalam tradisi yang sudah berakar kuat, tidak boleh orang yang kudus makan dengan orang berdosa. Itu di dalam tradisi, kita udah pernah bahas mengenai tradisi rabinik. Sama sekarang, Yohanes Pembaptis punya murid-murid itu semua berpuasa. Dan puasa yang mereka lakukan, itu puasa yang dituntut dalam hukum Taurat, atau puasa yang tidak dituntut dalam hukum Taurat. Nah ini bukan teka-teki ya saudara, jadi jawabannya adalah puasa yang opsional, tetapi somehow di dalam proses sejarah jadi mandatori bagi orang-orang saleh. Nah saya mau jelaskan sedikit saudara, karena ini berkaitan dengan puasa, maka kita untuk memahami konteks ini, kita perlu memahami puasa yang dimaksud di dalam hukum Taurat yang diatur itu apa. Dan bagaimana situasinya, nah ini yang kita mau bahas saudara. Yang pertama, di dalam hukum Taurat itu cuma ada satu jenis puasa yang menjadi mandatori. Yang mana kalau kamu nggak puasa kamu bisa dimatikan. Itu adalah the Day of Atonement atau hari pendamaian. Hari raya pendamaian ini dilangsungkan
Itu kalau di dalam kalender orang Yahudi, setiap tanggal 7 bulan 10, itu harus puasa. Jadi hari itu adalah hari pentahiran. Adalah hari pernyataan bahwa kamu punya dosa diampuni. Maka kamu harus merendahkan diri. Dan ini satu-satunya puasa yang diwajibkan. Sekali lagi, hanya ini yang diwajibkan. Kita bisa lihat itu banyak ya di dalam Imamat, pasal 16, 23, 29, diulang-ulang terus. Ini adalah mandatori. Jadi hanya ada satu jenis puasa yang mandatori. Tetapi berikutnya, puasa itu juga sifatnya opsional. Salah satu sifat opsional itu misalnya kalau kita lihat di dalam nazar. Di dalam Bilangan pasal 30 ayat 13 itu ada nazar. Nazar atau sesuatu ikrar yang dijanjikan, saya akan puasa. Ini berarti menunjukkan keseriusan seseorang dalam mengatakan sesuatu atau bernazar. Jadi dia berpuasa, ya, mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Dan opsional yang lain, maksudnya boleh itu tidak diatur dengan hukum. Tetapi biasanya puasa itu di dalam waktu-waktu mereka terdesak. Di dalam waktu terdesak, misalnya waktu seluruh orang Israel itu barusan waktu menyerang daripada orang Benyamin di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20, itu mereka waktu nyerang, udah kali kedua atau kali ketiga, mati 18.000 orang. Mereka menangis dan meratap, dan baru mereka merendahkan diri dengan berpuasa dan minta pendapat Tuhan yang sungguh-sungguh sekarang. Jadi di dalam keadaan terdesak mereka merendahkan diri. Ini sesuatu hal yang opsional. Berarti puasa itu ada konteks, yaitu berkaitan dengan merendahkan diri, berkaitan dengan pengampunan, berkaitan dengan dosa. Kalau kita lihat di sini. Berikutnya saudara, opsional juga, tetapi ini secara natur. Waktu seseorang berdosa ya, waktu mau kalahkan orang Filistin, itu Saul waktu itu mereka berdoa dan mereka waktu itu juga berdosa ya, jadi mereka melamentasi dan berpuasa. Atau waktu Daud sedang jatuh dengan Batsheba, waktu setelah dia ditegur oleh Nathan, waktu dikatakan anak yang kamu punya itu akan mati. Baru Daud ngapain? Puasa tiap hari dia. Selama 7 hari puasa, merendahkan diri, taruh kepala dengan abu. Itu berpuasa, merendahkan diri di sini. Dan tentu saja juga salah satu berikutnya adalah duka cita. Jadi waktu orang berduka, waktu misalnya Saul, Yonatan, dan umat Tuhan mati hari itu di tangan Amalek. Orang-orang hari itu berpuasa. Kenapa? Karena ada duka cita yang mendalam. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, secara garis besar kita menyadari satu hal. Puasa itu ada yang mandatori dan ada yang opsional. Nah sekarang yang dipertanyakan oleh murid-murid Yohanes ini yang jenis mana? Ini kan menarik ya. Kita perlu tahu kenapa sampai mereka memberanikan datang kepada Tuhan Yesus. Saya dan murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, kenapa murid-muridmu tidak? Nah ini satu pertanyaan yang kita perlu tahu, ini puasa yang mandatori atau puasa yang opsional? Kalau puasa yang mandatori memang ya sesuatu hal yang di luar nalar ya, kok kamu nggak berpuasa sih gitu ya. Tapi kalau ini sesuatu yang opsional, mengapa harus dipermasalahkan? Toh opsional ya maksudnya. Tapi balik lagi, kita menyadari bahwa tradisi itu bisa menjadi mandatori dalam tanda kutip. Nanti kita akan lihat bagian ini ya, di dalam konteks hidup kita sehari-hari. Tetapi saudara, kita coba lihat dulu konteks Alkitab sebelum masuk ke dalam konteks kontemporer. Ini yang kita mau coba mengerti saudara. Di dalam tradisi orang Yahudi, setelah mereka pulang dari pembuangan, di dalam masa Second Temple Yudaisme atau zaman Bait Allah yang kedua, setelah berdiri, mereka mulai ada zil mati-matian. Di situ mulai muncul mazhab orang Farisi, mulai muncul kelompok-kelompok radikal. Ya, kita mulai melihat ada orang Zelot, ada orang SNS, ada orang Farisi. Ini mulai muncul. Dan waktu mereka muncul, mereka itu menyadari kita ini harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bangsa yang berdosa. Inisiatornya baik maksudnya ya saudara. Kita perlu merendahkan diri, perlu nggak? Ya perlu gitu kan lah ya. Kita ini juga masih di dalam influence daripada bangsa-bangsa asing. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka dari situ mereka mulai mempunyai jadwal puasa. Opsional awalnya. Puasanya hari apa saudara? Senin Kemis. Itu beneran saudara ya. Nah ini menarik ya. Di dalam konteks kita tidak pernah dengar istilah puasa yang lain ya. Kita tahu ya kalau orang setengah mati pun
Kita ngomongnya apa? Makannya apa? Puasanya Senin Kamis ya kan? Kira Senin nggak ada Selasa sama apa? Jumat nggak pernah ya. Rabu Sabtu nggak pernah saudara. Jadi kita selalu dengar istilah Senin Kamis. Saya percaya ini dalam tradisi Yahudi merembet terus sampai kemana-mana. Jadi Senin Kamis mereka puasa saudara. Nah, di dalam tradisi yang harusnya opsional, di dalam tradisi yang harusnya merendahkan diri, sekarang ini tradisi kesalehan menjadi satu identitas baru. Jadi orang yang saleh puasa, yang awalnya opsional, yang maksudnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang rasanya kalau kamu tidak ikutan puasa, kamu kurang rohani deh, misalnya gitu ya. Nah ini adalah sesuatu yang opsional jadi low. Dan ini kemudian juga menjadi satu simbol orang-orang religius. Sekali lagi, ini menarik saudara. Kenapa? Karena mereka membuat tradisi jadi mandatori. Tetapi ada sesuatu pengecualian. Nanti kita bisa memahami jawaban Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang pertama tentang mempelai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tradisi di dalam zaman Second Temple itu banyak saudara. Tapi salah satunya adalah tradisi puasa dan tradisi reciting Shema Israel. Itu ada di dalam Ulangan pasal 6. Di dalam Ulangan pasal 6 itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwamu. Itu Shema Israel yang harus diulang-ulang. Di dalam tradisi orang Yahudi setelah masa Second Temple Yudaisme, mereka harus recite ini tiap hari, kira-kira 1 jam. Oh ini mulai ekstrim kan, coba bayangkan ya. Recite bagian-bagian ini, itu 1 jam. Tiap hari, tidak boleh absen. Kecuali dia bilang, kalau kamu menikah. Hari kamu menikah, sampai sebelum hari Sabat, kamu boleh absen. Nah itu mungkin honeymoon muncul ya saudara. Jadi ya ada waktu-waktu off gitu ya. Ini off, nah, ini off dalam recite Shema Israel juga. Dan tentu saja juga sama, puasa Senin Kamis juga enggak, orang pestanya bisa 7 hari sebetulnya saudara. Itu tergantung berapa kayanya mempelai. Tapi kalau mempelainya kaya bisa 7 hari perayaannya. Atau persis sebelum hari Sabat ya maksudnya gitu. Jadi kita melihat ya, ada tradisi tetapi ada exception di situ. Kalau ada pernikahan. Nah Rabi Gamaliel mengajarkan mengenai boleh kamu tidak merecite Shema waktu kamu nikah. Tetapi dia bilang sendiri, murid-muridnya bilang, oh Rabi, waktu kamu nikah, kamu kok tidak cuti, recite Shema Israel? Jawabannya agak sedikit ini ya. Kalau kita dengar tuh rasa agak ilfil sedikit ya. Jawabannya gini, saya tidak ingin kehilangan 1 jam saja untuk berada di hadirat kerajaan Allah. Oh ini kayak ditanya, hobinya apa? Baca Alkitab, kira-kira gitu ya. Hobinya apa? Berdoa, hobi saya gitu kira-kira saudara. Jadi ini ya, sesuatu yang harusnya di dalam ranah private-nya Gamaliel, dia ngomong kepada semua orang, itu kan hanya dia yang tahu. Hari itu dia nikah, itu dia ngapain kan dia kenapa harus cerita-cerita? Saya ya tetap malam pertama, saya riset Shema Israel dulu. Kan agak ekstrim ya saudara ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa lihat ya. Di dalam tradisi kita bisa lihat kadang hal-hal yang sifatnya itu awalnya opsional karena kesadaran rendah hati, merendahkan diri, sadar berdosa. Tiba-tiba sekarang kok jadi satu identitas yang kita pakai untuk meninggikan diri. Nah ini bisa dalam bentuk pelayanan loh. Dalam bentuk pelayanan pertama kali rasakan nggak layak ya. Waduh hati saya gentar gitu kan kira-kira ya. Aduh mau jadi liturgis atau mau jadi orang yang menyampaikan firman atau mau ngajar sekolah minggu atau apapun pelayanan gentar awal-awal. Pertamanya kita melihat itu adalah sebagai sesuatu hal ketidaklayakan kita melayani. Tetapi lama-lama lain ceritanya. Boleh juga kan gitu ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu hal yang sebetulnya itu ada belas kasihan Tuhan tetapi dijadikan oleh orang berdosa atribut meninggikan diri. Nah saudara, kalau kita lihat sekali lagi ya, ini adalah kemunafikan yang muncul di dalam agama. Di dalam agama manapun. Nah ini di dalam konteks kita ya, saya nggak tahu ya. Ada banyak konsep atau ada banyak slogan yang sebetulnya rohani. Saya nggak ngomong slogan yang akan saya sebutkan ini tidak rohani, saya nggak ngomong gitu. Ini slogannya rohani, tetapi bisa jadi seperti yang kita ngomong, sebagai alat meninggikan diri dan identitas. Ambil contoh gini ya, kita ini orang Geri selalu tahu konsep bayar harga. Benar nggak saudara? Bayar harga, mau ada KKR, janji iman dulu, ya kan? Nanti kalau KKR patong,
Itu dananya dari mana? Panitia, yo, janji iman, gitu kan ya kira-kira ya. Janji iman, bayar harga. Jadi kita ini tanpa sadar dibangun satu identitas baru. Padahal waktu kita ngomong bayar harga, kita pun harusnya sadar bahwa pelayanan ini adalah anugerah Tuhan dan saya diberi kesempatan untuk berbagian di situ. Itu kan konsep awalnya itu adalah kita sadar kita itu rendah. Makanya kita berbagian gitu. Tetapi nanti di dalam prosesnya bayar harga. Jadi agak ekstrim. Sampai apa? Kita itu rasa tidak mau terima sesuatu yang orang mungkin berikan dengan cuma-cuma. Jadi mulai kayaknya kalau orang kasih sesuatu, enggak, kita mau bayar harga sendiri. Orang misalnya mau bawa persembahan ke gereja, enggak, kita bisa beli sendiri kok. Ini Pak bisa pakai gedung saya misalnya ya. Tentu orangnya juga harus murni ya. Kita mengetahui dia punya hati murni. Bisa pakai gedung saya loh untuk persekutuan. Enggak, kita harus bayar. Ada benarnya saudara. Saya bukan ngomong kita juga harus pakai cuma-cuma begitu. Tetapi kadang yang bisa terjadi adalah sesuatu yang bereskalasi ekstrim. Itu satu. Lalu yang kedua, kita juga kenal istilah apa? Konsep squeezisme ya. Pernah dengar ini? Itu namanya ini yang beberapa hari lalu pas ngobrol-ngobrol ada salah satu yang ngomong recite Pak Tama ya. Gary singkatannya apa? Gereja repot ini itu ya. Sampai dibilang ini kita mau humas yang mana ya. Kita juga mirip saudara. Kemarin ada sal, sebentar ada konser, sebentar ada acara-acara lain. Gereja repot ini itu. Jadi di squeeze orangnya itu saja saudara. Nah konsep squeezisme itu sesuatu yang sebenarnya awalnya itu baik, saudara. Tentu saja baik. Maksudnya apa? Kita mau memaksimalkan segala sesuatu. Anugerah yang Tuhan beri dimaksimalkan. Tetapi hati-hati, ini bisa juga jadi sesuatu yang ekstrim. Bayar harga, squeezisme. Ini coba lihat ya, sesuatu hal yang agak sakit nanti lama-lama. Kenapa saudara? Karena konsep ini ternyata itu bukan konsep Alkitabiah. Itu konsep yang saudara bisa temukan waktu saudara kerja di perusahaan Asia manapun. Ya, kerja pulang jam berapa? 4. Pulang jam 4 coba. Apalagi anak baru datang, baru masuk ya. Pak jam 4 ya saya pulang ya. Masih ada janji. Kita langsung dipandang sinis. Ini ya, karyawan ini tidak ada rasa kesetiakawanan. Tidak loyal sama perusahaan. Yang dianggap loyal kayak gimana saudara? Kalau pulangnya jam 12 malam ya gitu ya. Sekalian aplusan jadi ini, penjaga security. Kita bisa lihat ini perusahaan Asia. Perusahaan Asia itu squeeze orang sampai habis. Misalnya, sederhana lagi, satu lagi contoh ya. Ini kita harus lihat konsep ini Alkitabiah atau bukan. Itu yang kita harus pertanyakan ya. Tetapi saya bilang konsep squeezisme itu boleh di-redeem maksudnya ya. Dan tentu konsep ini waktu kita dengar ini sesuatu hal yang harusnya baik, tapi bisa konslet gitu. Ambil contoh ya, kalau di kantor, kalau ada seseorang, dia bisa kerja, 3 orang punya kerjaan. Gimana? Perusahaannya happy kan? Itu namanya squeezisme, itu eksploitasi saudara ya. Itu nama lain squeezisme, itu eksploitasi. Bisa sadar ya maksudnya. Kita apa? Waktu kerja mati-matian kerjain 3 pekerjaan orang lain. Jawabannya hidupmu bahagia enggak? Kalau you memang workaholic, tidak ada istri, tidak ada anak, atau tidak ada suami, hanya hidup dan kerja saja, enggak ada pelayanan, enggak ada apapun, mungkin happy-happy saja. Tetapi kerjakan kerjaan 3 orang, berarti kamu harus bayar harga untuk yang kamu ambil waktu untuk kamu kerja. Berarti kita ini kan bukan omnipresent ya saudara. Kita butuh tidur, minimalnya butuh makan. Kita butuh ada waktu untuk mengkontemplasikan firman gitu ya. Kita enggak bisa selalu pakai konsep, ora et labora ya. Berdoa sambil bekerja terus ya. Kerja terus, itu Asia saudara. Itu memang spirit berjuang yang tidak mau kalah. Pergi ke Singapura saudara. Anak-anak itu belajar sampai les, sampai kita nggak tahu lah. Ini kan banyak ya film-film dokumenter anak-anak student-student di Singapura. Itu depresi semua saudara. Kenapa? Karena dari kecil sudah diplot sama orang tuanya. Kamu nggak boleh kalah. Ini kiasu ya, tahu ya kiasu. Nggak mau kalah, spirit nggak mau kalah gitu. Jadi nilai berapa? 90. Dia agak senyum. Kalau senyum berarti menang saudara. Saya 92. Ada yang 95 agak sedih gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah sesuatu hal yang berangkat dari sesuatu yang tidak Alkitabiah. Ini adalah rasa tidak mau kalah orang berdosa. Dikasih branding ya gitu ya.
loyalitas lah, apalah. Kita bisa lihat sesuatu hal yang seperti ini. Maka saudara, kalau kita lihat ya, konsep seperti skuisisme, itu kalau dilakukan dengan bijaksana, itu baik. Tapi kalau tidak, kamu pasti korbankan keluarga. Keluarga menjadi yang nomor paling akhir. Dan plus kalau kamu sudah sibuk sekali dengan urusanmu di kantor dimanapun ya. Bahkan kalau kita mau ngomong pelayanan. Kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan, keluarga yang jadi korban. Lagi jengkel, marahnya siapa? Istri, anak, atau baliknya ya, suami atau anak. Pokoknya anak kena terus lah gitu ya. Anak kena terus, saudara. Istri kalau sendirian di rumah sendiri, dia juga penuh dengan beban berat ya. Pekerjaannya tak terlihat pula ya. Rapikan rumah, ini ngurus anak itu nggak terlihat, saudara. Tiba-tiba anaknya besar aja kan gitu. Tidak terlihat, jadi dia mungkin juga ada pergumulan, ada beban dan tumpah semua. Jadi maksudnya saudara, kalau kita lihat bahkan di negara Korea beberapa tahun yang lalu, itu banyak sampai hamba-hamba Tuhan, keluarganya berantakan satu-satu. Mulai dievaluasi, kenapa? Karena sederhana saudara, konsep dunia masuk ke dalam gereja. Konsepnya apa? Oh hamba Tuhan, saya bukan ngomong hamba Tuhan harus santai-santai ya. Jangan diekstrimkan dua sisi saudara ya. Hamba Tuhan harus begini ini. Sampai habis dia. Keluarganya dia bilang, istrinya bilang, saya menikah tapi saya tidak siap untuk yang begini punya. Dia sudah siap bawa kopernya gitu ya. Suaminya bilang, tunggu sebentar ya kan gitu ya. Baru nanti mulai ada sesuatu hal yang mulai bijak. Jadi kita melihat ya, beda dengan Eropa. Eropa kalau kamu lembur-lembur, disuruh pulang. Ngapain kamu di sini? Pulang. Jangan lihat email lagi, jangan lihat itu. Itu Eropa saudara, lain. Nah ekstrimnya apa? Ya di situ waktu terlalu banyak ya kan gitu ya. Lenggang-lenggang gak karuan, itu sih another problem saudara. Tetapi kita bisa lihat ekstrimnya di dalam konteks prinsip yang dimiliki oleh dunia berdosa. Jadi kadang itu kelihatannya dibungkus ulang di dalam konteks gereja. Ini mematikan saudara. Sekali lagi ya. Hasil akhirnya apa? Tidak ada sukacita, burnout, ya, depresi, bahkan dalam konteks pelayanan. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Berikutnya, saudara, misalnya ya, konsep-konsep apa lagi yang bisa kita lihat sebagai konsep yang awalnya itu opsional, tetapi dimandatorikan. Jadi sampai ekstrim adalah kalau kamu tidak lakukan itu, kayaknya kamu kurang rohani deh. Misalnya, salah satu contoh ya, doa berlutut, ya gitu ya. Itu ada nggak mandat di dalam Alkitab harus doa, harus berlutut? Tidak ada saudara. Doa berlutut itu adalah gestur untuk merendahkan diri. Tapi nanti mulai ada orang bertanya. Di dalam Alkitab semua itu doa berlutut, Tuhan Yesus berlutut. Dia belum baca aja, Tuhan Yesus juga sampai rebah gitu ya. Maksudnya sampai ini di lantai. Kenapa kamu nggak ikut cara berdoa Tuhan Yesus kalau begitu kan? Tapi ya selalu lah orang membenarkan itu pasti kutip yang nice gitu ya. Ini berlutut, itu berlutut, doa berlutut. Kenapa kamu doa tidak berlutut? Nah ini mulai saudara. Sesuatu yang opsional jadi sesuatu yang mandatori. Kayaknya kalau kamu nggak ikut berlutut, doanya kurang rohani kamu. Karena Alkitab kasih contoh-contoh ini dan itu. Ini mirip saudara. Orang Israel hari itu melihat puasa Senin Kamis. Itu sesuatu hal yang mandatori bagi orang beriman. Dan ini suatu puasa yang dinyatakan. Saudara tahu ya di dalam Matius pasal 6 itu berbicara Tuhan Yesus bilang kalau kamu berpuasa jangan sampai orang tahu kamu berpuasa. Minyaki rambutmu gitu ya. Jangan kelihatan kayak habis kelaparan berapa hari gitu ya. Hendak minum di padang gurun, bibir pecah semua ya saudara. Kenapa Pak? Lagi sariawan? Enggak, saya lagi puasa ya. Enggak bisa gitu saudara. Tuhan Yesus bilang kalau kamu puasa jangan sampai puasamu itu hanya untuk pencitraan. Tuhan Yesus bilang begini saudara. Oleh sebab itu ada dua kesalahan daripada murid Yohanes. Kesalahan yang pertama apa? Karena mereka menjadikan sesuatu yang sifatnya merendahkan diri jadi untuk meninggikan diri. Bahaya nggak ini? Bahaya saudara, ini bahaya sekali. Atribut melayani itu adalah ketidaklayakan. Tetapi nanti yang rasa layak yang ditaruh. Jadi kita bisa lihat bagian-bagian ini. Yang rasa mampu, yang rasa ini, itu akhirnya dia tersanjung-sanjung. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua apa? Kesalahan kedua karena mereka melihat puasa itu sesuatu yang ditunjukkan keluar. Sementara Tuhan Yesus
itu mengatakan kalau kamu puasa jangan hendaknya diketahui oleh orang lain. Berarti apa? Belum tentu murid-murid Tuhan Yesus tidak puasa. Maksudnya belum tentu ya. Meskipun dalam konteks ini tidak puasa karena ada alasan lain. Nanti kita akan lihat. Sementara itu saudara sekalian, Tuhan Yesus sebelum mulai dia punya pelayanan, dia ngapain? Dia puasa 40 hari 40 malam loh. Tidak makan, tidak minum. Kira-kira demikian gambarannya. Coba kalau ditanya ya, misalnya kalau ini kita ya, manusia berdosa. Kamu kok enggak puasa? Kita akan ngomong, kamu enggak tahu ya? Saya 40 hari enggak makan, enggak minum, masih hidup. Wah itu kan, jadi kita bisa lihat apa? Atribut untuk tinggi-tinggian saudara. Ini menakutkan saudara. Ini atribut harusnya untuk apa tadi kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian lama? Merendahkan diri, berduka cita ya dalam keadaan terdesak, minta pertolongan Tuhan. Itu puasa. Sekarang puasa dijadikan pencitraan. Nah ini yang kalau kita lihat sesuatu hal yang menakutkan saudara. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagian penjelasan Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus yang kadang-kala kita juga makin bingung tadi ya saudara. Kita lihat sekarang di dalam ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita, meratap maksudnya, ini kan dalam konteks berpuasa tadi. Maka kita tahu kenapa dipilih kata berduka cita. Selama mempelai itu bersama-sama mereka. Tapi waktu akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu secara implisit kasih jawaban kepada murid Yohanes. Yang nanti mereka pasti tahu. Jawaban apa itu? Jawaban bahwa aku ini, itu adalah Mesias. Dan waktu Mesias datang itu bukan waktunya berduka cita. Sekali lagi, Tuhan datang kok kamu berduka cita. Tuhan datang itu mengampuni kamu. Itu adalah sukacita. Kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari engkau, itu duka cita. Jangan dibalik-balik gitu. Dan sekarang ini adalah waktu pernyataan Tuhan Yesus datang dan mengampuni. Menyelamatkan umat. Ini adalah momen celebration. Dan itu yang secara cicipan, foretaste, itulah yang dinyatakan di dalam perikop sebelumnya. Tuhan Yesus makan bersama dengan orang berdosa yang diampuni. Itu celebration saudara. Maka digambarkan nanti kalau saudara baca kitab Hosea, saudara nanti baca kitab-kitab lain dalam Injil, bahkan sampai Wahyu. Siapa sang mempelai? Kristus sang mempelai. Jadi digambarkan oleh Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada murid Yohanes, sang mempelai itu ada di sini. Kalau sang mempelai ada di sini, apakah ini best man sebetulnya itu sahabat mempelai itu best man maksudnya. Best man ini apakah dia berduka cita? Enggak. Best man itu akan bersuka cita. Hari perkawinan, coba bayangkan ini, coba perkawinan. Best man, dia bilang, oh saya tidak bisa makan hari ini. Bukan karena sakit, karena lagi intermittent fasting misalnya. Masuk akal nggak saudara? Yang benar kamu, ya kan gitu ya. Ini adalah sesuatu hal juga menghargai orang lain. Pernikahan itu. Di dalam suasana daripada sukacita, ini kalau intermittent fasting itu kesehatan saudara. Tapi kalau konteksnya adalah berpuasa di dalam konteks perjanjian lama, dia lagi duka cita. Kamu duka cita kenapa ya kamu puasa? Apa karena yang saya nikahi itu adalah ya gitu ya, yang kamu inginkan, maka kamu meratap hari ini atau bagaimana kan gitu pertanyaannya. Tetapi best man itu bersuka cita dengan sang mempelai. Best man makan perjamuan bersama dengan sang mempelai. Ini gambarannya saudara. Dan lebih lagi mengatakan bahwa ketika Mesias datang dan makan bersama dengan umatnya yang diselamatkan, itu adalah sukacita, celebration. Nah, murid-murid Yohanes gagal paham bagian ini. Elemen sukacita, orang lagi bahagia ini, kok kamu suruh kami berduka? Gitu loh maksudnya. Kami ini lagi sukacita karena Mesias datang. Kenapa kamu suruh kami meratap? Itu aneh maksudnya. Nah ini adalah elemen karena mereka tidak paham. Tetapi nanti ada waktunya mereka pun akan paham. Melalui pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes Pembaptis. Melalui murid-muridnya waktu Yohanes di penjara. Haruskah kami, engkaukah itu atau harus kami menunggu yang lain? Setelah dikasih jawaban mungkin di situ. Tidak dijelaskan di Alkitab. Iman murid-murid juga Yohanes dikuatkan. Ini salah satu bagian saudara. Nah jadi kalau kita lihat di dalam banyak bagian ini, kita melihat ada waktunya untuk segala sesuatu. Segala sesuatu ada waktunya. Dan di dalam konteks Matius 9 ini,
waktunya untuk bersukacita karena Kristus hadir bersama dengan mereka. Tetapi saudara, di dalam ayat 15b, waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kenapa berduka cita? Kenapa puasa? Kenapa saudara? Karena mengharapkan kedatangan Kristus kali kedua. Mereka kenapa berduka cita? Karena mereka menantikan hari itu. Mereka merindukan hari Kristus datang kembali. Dan nanti kalau saudara lihat ya, mereka mulai berpuasa itu dicatat dalam Kisah Rasul ke atas. Mereka mau menetapkan tua-tua untuk melakukan apa, diakonia atau apa, utus kemana, mereka berpuasa. Di situ mereka merendahkan diri. Disitulah ada waktunya untuk berpuasa, saudara. Jadi di dalam bagian ini kita pun merenungkan ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Dan waktu itu adalah waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam celebration, bukan duka cita. Jadi kalau dibalik-balik, ini nggak enak saudara ya. Misalnya saudara, datang ke kedukaan, kita ngomong, Pak, dengan wajah yang maupun sedih wajahnya, Pak selamat bersuka cita. Itu bukan tempatnya saudara ya, ngerti ya maksudnya? Orang bisa marah loh, kalau kita ngomong, loh kita kan harus bersuka cita dalam Tuhan Pak, senantiasa dalam segala hal. Bapak bersuka cita nggak kalau kerabat itu bersama-sama dengan Tuhan? Iya bersuka cita saya sih, tapi ini waktunya berduka, ngerti kan maksudnya? Kita enggak bisa campur adukkan semua, saudara. Dan ini adalah salah satu bagian yang penting, mengetahui segala sesuatu tepat pada waktunya. Nah ini satu bagian penting saudara. Dan di dalam ayat ke-15 ini menjelaskan nanti untuk kita baca bagian berikutnya yang lebih membingungkan dari ayat ini saudara ya. Sekarang kita baca ya. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besar koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu koyak sehingga anggur terbuang dan kantong pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terperihalalah kedua-duanya. Saudara, dua perumpamaan ini similar, sangat mirip saudara. Tetapi elemen yang baru itu berbicara lebih eksplisit, dua-duanya terpelihara. Saya jelaskan dulu perumpamaan ini. Kalau kita bukan tukang kain, agak bingung memang saudara. Kebetulan saya dibesarkan dalam keluarga tukang kain saudara, jadi lumayan tahu ya. Ada namanya kain santung. Kain itu tidak boleh dijahit sebelum direndam dulu. Jadi kain itu kalau lebarnya 1 meter ya, kali misalnya 1,20 gitu misalnya. Kita kalau mau jadikan celana atau apapun itulah ya saudara, harus direndam. Supaya apa? Nyusut. Kalau nggak susut, coba bayangkan ya, dijahit-jahit, oh pas ya, pas. Dicuci kekecilan ya, kita dikit-dikit kayak Hulk ya saudara ya. Harus direndam dulu. Nah jadi maksudnya gini, Tuhan Yesus lagi bilang, kain yang lama itu sudah susut dia sudah susut. Sekarang kalau kamu ambil kain yang belum susut, kamu tempel di situ untuk tempel tambelnya, bolongnya, waktu itu dicuci, dia kain yang belum susut nyusut. Sehingga yang terjadi adalah apa? Kain kamu yang lama makin robek besar. Itu yang dia bilang. Itu pertama ya, saudara. Nanti kita jelaskan apa maksudnya dengan seluruh bagian ini. Nah yang kedua sama. Kita mungkin bukan tukang anggur. Kalaupun tukang anggur, saudara, kita tidak simpan di dalam kantong kulit. Enggak. Tetapi orang-orang zaman sekarang, bahkan maksudnya orang-orang Baduin zaman sekarang, dia masih simpan anggur di dalam kantong kulit binatang. Itu biasanya ada jahitannya kantong kulit itu. Jadi dijahit dan kemudian dijadikan satu. Kenapa harus kantong kulit yang baru? Karena waktu anggur diisi, ditutup, itu dia fermentasi. Dia akan bengkak itu loh. Ya gitu ya saudara. Nah karena kantong kulitnya baru, jadi dia masih mungkin untuk membesar gitu. Masih ada daya untuk elastis. Sudah mentok, nah selesai. Itu pas sudah. Kantong kulit yang baru harus dengan anggur baru. Kalau yang kita lakukan adalah isi anggur baru ke kantong kulit yang lama, bayangkan apa yang terjadi? Sudah tidak bisa melar saudara ya. Ini ibarat orang sudah tidak bisa makan, sudah porsi udah 5 gitu. Sekarang masukkan lagi 10. Waduh ini penganiayaan ya. Penganiayaan lebih berat mungkin dipaksa makan. Biasa kita kalau makan-makan yang anak bungsu paling setengah mati ya saudara. Iya makan-makan ada banyak yang sisa ya saudara. Sisa-sisa ini kan sayang dibuang, males dibawa pulang. Ya yang ini yang paling muda siapalah yang badan gede-gede itu ya saudara.
Ini masih kuat 5 porsi lagi. Kasih, awalnya sih tenang, saudara. Tapi kalau arusnya datang terus, ini bagaimanapun juga ada limit. Nanti pop, meledak saudara ya. Nah mirip saudara. Kantong itu kalau yang tua dimasukin anggur yang baru, dia akan meledak. Tuhan Yesus bilang, bagian ini harus yang baru dengan yang baru. Jadi sekarang pertanyaannya apa sih yang lagi dimaksudkan ini? Kenapa harus repot-repot jelaskan kain lah, jelaskan apa kantong kulit sama anggur lah? Kenapa? Karena orang Israel punya paradigma tradisi. Dan mereka lagi paksa apa saudara? Mereka lagi paksa Mesias yang datang itu harus masuk ke dalam mereka punya konsep tradisi. Harus masuk. Harus gitu loh maksudnya. Kamu kok nggak makan sih? Salah. Kamu kok nggak puasa sih? Kamu kok makan sama orang berdosa sih? Kenapa sih? Jadi mereka punya satu kekakuan dari konsep mereka yang lama. Mengenai Yudaisme. Bukan atau penafsiran dari hukum Taurat. Sekali lagi ya, mereka punya penafsiran yang tidak bertanggung jawab dalam tradisi. Maka saudara, kita bisa tahu waktu Tuhan Yesus kritik semua ini di dalam Matius pasal 5 dan pasal 6. Kamu dengar begini, tapi aku bilang begini kepada kamu. Jadi itu adalah bagian yang mana sebetulnya Kristus sedang mencelikan natur daripada the new kingdom of God dengan old kingdom. Itu yang dia lagi lakukan. Maka orang Farisi, murid-murid Yohanes Pembaptis masih di dalam kotak paradigma yang lama. Mereka mau paksa untuk Yesus itu masuk ke dalam konteks mereka. Kalau Yesus tidak lakukan ini, dia bukan Mesias, gitu kira-kira. Padahal itu tradisi yang tadi opsional jadi mandatori, bayangkan ya. Kalau dia tidak begini, dia bukan orang suci nih. Masa sih Mesias begini? Nah itu saudara, kalau itu terus yang dilakukan oleh orang Farisi dan Yohanes Pembaptis punya murid, mereka sampai mati pun tidak pernah tahu Yesus Mesias. Hari ini terjadi enggak saudara? Terjadi sayangnya. Orang-orang Israel yang masih di dalam mazhab Yahudi, saudara, agama Yahudi, mereka masih menggunakan apa? Kantong lama untuk ambil anggur yang baru, meledak lah, ini tidak bisa saudara. Mereka sampai hari ini di dalam kekakuan tradisi mereka gagal mengerti siapakah Kristus. Karena mereka tidak ada perubahan paradigma. Nah ini fatal saudara. Dan banyak lagi yang kalau kita mau jabarkannya mengenai konsep mesianik. Tapi mungkin itu waktu yang lain kita bisa renungkan. Sekarang saudara, setelah gagal paham tentang konsep lama dan konsep paradigma lama, gagal berubah saudara. Ini juga sesuatu hal yang kita sekarang perlu renungkan kalau begini. Kita sudah lihat jelas ini adalah satu kritik yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid Yohanes Pembaptis. Di situ mereka harus berubah konsepnya. Tetapi saudara, ini sesuatu hal yang juga tidak gampang bagi umat Tuhan hari ini. Kenapa? Karena sebelum kita kenal firman, sebelum kita mungkin dilahir barukan, dalam benak kita ini sudah banyak sekali konsep. Banyak sekali falsafah hidup, banyak sekali prinsip-prinsip emas atau mutiara yang kita pikir lah ya gitu kira-kira. Terlalu banyak sehingga apa? Kita mau masukkan ini, masukkan firman Tuhan, masuk ke dalam konsep paradigma kita. Tidak pernah mungkin berhasil saudara. Salah satunya apa? Salah satunya ya berpikir manusia ini selayaknya untuk mendapatkan bahagia, sukacita. Natural, kalau ada bahaya langsung hindar ya. Pokoknya kita tidak terima penganiayaan lah, tidak terima penderitaan, tidak terima kegagalan. Maka saudara, dibumbuilah misalnya dengan teologi kemakmuran, makin mateng dia. Orang yang ikut Tuhan, sukses apa, nggak sakit, nggak ada pisau operasi, nggak ada apa semua aman saudara ya. Lalu kita paksakan firman di dalam framework paradigma kita yang seperti ini. Gimana saudara? Meledak gitu loh maksudnya. Meledak tuh hasil akhirnya apa? Pahit. Pahit, kenapa? Saya kok sudah kasih perpuluhan. Dia pikir perpuluhan tuh kayak ini, nge-bribe ya. Kayak apa, nyogok gitu. Saya udah kasih perpuluhan, kenapa saya punya bisnis rugi? Lah kamu pakai konsep apa? Ya? Kamu punya paradigma lama untuk masukkan firman Tuhan. Kamu cocok-cocokkan, kamu akan meledak. Maka di dalam bagian ini banyak sekali saudara. Banyak sekali, misalnya yang lain ya saudara. Kita ini saya juga dulu ya backgroundnya, saya nggak ngomong ini ya, tapi backgroundnya dulu ada yang ngajarin kayak spiritual ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ajarnya gini, Jack, kalau kamu mau dengar suara Tuhan, waktu kamu berdoa, ambil waktu tenang.
Ya, jadi doa. Misalnya mau cari kehendak Tuhan. Tuhan, saya harus masuk kampus A atau B. Nah, kalau mau tahu suara Tuhan, ambil waktu tenang. Pelan-pelan dengar suara Tuhan nih. Udah agak lama. Rasanya nggak ada apa-apa ya misalnya gitu. Tapi kayaknya dipaksa-paksa, kayaknya ada juga. Lebih baik ambil yang, ini menakutkan saudara. Itu menakutkan ya. Saya nggak tahu ya, sebagian mungkin pernah ada pengalaman seperti ini. Kayak dengar-dengar suara Tuhan. Mau ambil apa keputusan, kayaknya kita harus mempertimbangkan masukan Tuhan, apalah semua. Jadi ini mulai masuk ke dalam ranah superstitious ya. Mistik ini sudah. Ini bukan ini, kita ini jadi kayak semi dukun ya. Misalnya Bapak Ibu tanya ya, Pak saya harus anak masuk sini atau ini. Sebentar Pak ya, sebentar. Oh masuk sini, ngerti ya? Itu semi dukun gitu loh maksudnya. Itu bukan sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Tidak, tetapi orang itu menggunakan konsep-konsep lama, nggak tahu lah ini dari orang-orang pintar zaman dulu, lalu bertobat jadi Kristen, terus entah campur bagaimana, saudara akhirnya jadi seperti ini. Lah yang kita lakukan apa? Kalau kita tetap mempertahankan konsep lama, saudara, sampai kapanpun tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Karena modelnya seperti ini. Lah yang kita pikir, yang kita dengar di dalam pikiran kita suara siapa? Suara kita. Kecuali tiba-tiba ya, waktu mau dengar, tiba-tiba ngomong bahasa Ibrani. Ngerti pun tidak ya saudara ya. Itu suara siapa misalnya. Baru agak deg-degan ya, lebih deg-degan lagi. Itu pun belum tentu suara Tuhan. Dan bisa dipastikan dalam Alkitab bukan suara Tuhan saudara. Itu suara sang penipu ulung. Kalaupun muncul saudara ya. Nah jadi maksudnya kita akan melihat satu bagian penting di sini. Apa itu? Perubahan paradigma setelah mengikut Kristus. Itu harus dibereskan semua. Kita kadang baru tahu kita punya paradigma yang salah kapan? Waktu ketemu penderitaan. Waktu menerima sesuatu hal yang kita harapkan dan tidak terjadi. Ada kekecewaan di situ. Di situ kalau tidak ada perubahan saudara, itulah momen meledak. Momen meledak saudara. Imannya gugur, imannya hancur, dia juga hilang. Ini banyak terjadi saudara. Banyak orang-orang yang dulu ya inilah indoktrinasi ya. Kalau kita beriman tidak usah ke dokter. Mati saudara ya. Jadi banyak beberapa itu meninggal pasangannya. Lalu apa yang terjadi? Saya beriman tetapi kenapa istri atau suami saya mati? Jangan ketemu orang reform ya. Orang reform juga dingin ya. Kamu sih ya. Misalnya gitu ya. Harus ketemu orang yang lebih ini empati ya saudara. Paling nggak dengar udah dipeluk. Cukup saudara, nggak usah ngomong apapun. Sampai nanti dia digembalakan. Nah balik lagi saudara. Jadi momen-momen itu sangat krusial. Kenapa? Karena itu mempengaruhi bagaimana sudut pandang kita hidup. Oleh sebab itu ya, ini sesuatu hal yang penting sekali. Untuk melihat satu perubahan dari firman yang diberitakan. Dan di sini adalah tugas kita sekalian. Coba pikirkan. Paradigma apa yang kita masih simpan? Kita sudah ngomong tadi. Kayak misalnya ya. Kalau di dalam konsep yang salah, skuisisme. Kayaknya sangkal diri pikul salib. Ternyata itu konsep Asia. Ngerti ya maksudnya? Itu ternyata konsep-konsep yang ada di dalam dunia. Nggak usah ke gereja, saudara. Di dalam dunia juga banyak yang sistem seperti ini. Nah, makanya harus di-redeem. Di-redeem itu di dalam konteks ada kebijaksanaan. Kita habis-habisan berjuang buat Tuhan. Harus itu. Tetapi ada bijaksana di dalam mengatur bagian kehidupan yang memang Tuhan lagi percayakan kepada kita. Harus itu. Nah maka saudara, kita tidak bisa mengatakan begini. Kegiatan gereja ada lumayan banyak ya. Ada PD, ada PA wanita, ada PA umum, ada pasutri, dan ada perwil ya, hari Kamis yang sama. Terus ada hari Jumat misalnya pelatihan penata layan, kalaupun saudara ikut jadi penata layan ya. Atau choir, saya nggak tahu hari-hari apa ya saudara. Terus misalnya ada pelatihan liturgis hari Sabtu. Jadi kalau kita orang beriman, misal saudara, tiap hari datang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saudara ya. 7 hari, ini udah the holy of holies nih ya. Orang suci yang paling suci itu. Kita ngomong, kalau mau jadi rohani, harus datang terus. Benar nggak saudara? Satu sisi kalau you memang nggak ada apa-ngapain saudara, boleh silahkan datang. Tetapi saudara, kalau ada anak bayi yang harus diurus, ya kan gitu ya. Kalau ada suami yang mungkin masih harus di take care, ada kesehatan mungkin kurang baik, ada banyak hal aspek yang lain. Jangan rasa guilty feeling saudara.
Karena memang itu ada waktunya untuk saudara sekalian itu mengambil waktu tenang. Ada waktunya. Tetapi bukan tenang terus, saudara ngerti ya. Itu biasanya kita ekstrim langsung ngomong, oh ya puji Tuhan Pak, saya memang bergumul, sekarang saya mau ambil waktu tenang. Bukan begitu juga ya, saudara. Kita bisa memahami bagian ini. Jadi ada waktu untuk kita itu memikirkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Itu ada pekerjaan, ada studi, dan sama. Kalau kita ambil waktu yang sangat banyak untuk studi, kita tidak bertanggung jawab dengan aspek yang lain. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, atau kita ambil waktu semua untuk kerja. Kita tidak bertanggung jawab sama keluarga, kita tidak bertanggung jawab juga sama pelayan. Atau kita ekstrim lagi, semua untuk keluarga. Sama saudara. Ini adalah dinamika. Bagaimana kita memahami apa yang harus kita kerjakan di dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah kenapa kita selalu bergumul. Bisa paham ya? Semua itu penting di mata Tuhan, saudara. Tuhan yang percayakan ini. Dan oleh sebab itu, biarlah kita sekarang di dalam konsep yang benar, saudara. Itu mempertimbangkan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan aspek sosial mungkin yang lain-lain itu sesuatu yang memang Tuhan percayakan. Di situ kita perlu untuk bertanggung jawab. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita tidak sedang membuat lagi satu tower atau sesuatu sign yang menyatakan kalau kamu lakukan ini, kamu baru orang religius. Kalau enggak, kamu orang kayak inilah komplainnya murid-murid Yohanes ya. Kenapa ya? Murid-muridmu tidak datang PD, PA wanita, PA ini, PA itu ya. Itu mirip ya, cuma beda bentuk saudara. Kita harus memahami sedikit elemen dan atribut yang seperti ini. Tapi tentu saja saya strongly suggest ya, kita kalau memang ada kesempatan ikut semua pembinaan. Karena di situ kita akan belajar firman. Tetapi sama satu hal ya, kita punya tanggung jawab yang lain, di mana kita harus atur dengan baik. Kita kalau mau ikut PA, saudara, harus atur jauh-jauh jam ya. Kalau misalnya bawa baby itu tidak bisa 5 menit mau berangkat dia. Bentar popoknya harus ganti ya kan gitu, ganti popok dulu. Terus muntah bajunya ganti gitu ya. Terus apalagi itu banyak scene. Jadi kita tahu sekali ibu-ibu punya bayi-bayi nggak gampang saudara. Mau ibadah juga hari Minggu. Mereka harus ekstra siap-siap ya sebelum berangkat. Pasti saudara. Jadi kita perlu jaga ini. Kalau enggak saudara, semua kita punya berantakan nih. Yang ada apa? Emosi meledak-ledak ya. Kenapa? Karena susunan jadwalnya kacau. Terlambat nanti di jalan sudah terlambat, udah kayak F1 ya. Ini nakutin saudara ini. Jadi inilah bagian yang mana kita perlu memahami satu persatu. Mulai dari apa? Penggalian yang benar akan firman. Satu-satu hidup itu paradigma diperbaiki. Bagaimana melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan bagian ini, kita sekali lagi merenungkan yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sejati itu melegakan kami. Biarlah firman Tuhan yang sejati itu mencelikan kami untuk kami memahami dan membedakan manakah belenggu yang dipasang oleh dunia dan manakah beban yang diletakkan oleh Kristus yang ringan dan enak itu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati tiap kami, yang memberikan kami sukacita ketika kami melayani Tuhan, bukan menjadi satu beban. Dan biarlah Tuhan juga yang beri bijaksana untuk kami boleh mengatur bagian-bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertanggung jawab kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.